Terus lagi ya mengenai hutang. Saya itu punya keyakinan bahwa hutang, selagi kita itu tidak terbebani dengan hutang itu, dan maksudnya misalkan ada bunga kecil, karena ada apa? Ada apa? Bunga kecil, bunga. Maksudnya untuk imbalannya itu kecil. Misalnya kayak di bank itu loh Bu ya, bank yang pemerintah resmi itu memang pernah dengar ada yang nggak bagus, nggak boleh, bahkan dosa atau gimana gitu. Tapi saya dengan pinjam itu bungaan Bu ya, membuat selagi saya itu bisa mengangsur, terus tidak terbebani, terus membuat usaha saya itu lebih lancar, saya itu merasa boleh gitu loh, membolehkan. Saya berkeyakinan boleh. Bagaimana dengan keyakinan saya itu? Baik. Karena Rasulullah pernah pinjam kambing, mengembalikan dengan kambing yang lebih gemuk. Terus lagi Bu ya, satu lagi. Saya punya anak 2 Bu ya, perempuan dan laki. Yang perempuan udah lulus, sudah nggak mondok lagi. Yang laki masih mondok Bu ya. Minta doa Bu ya, supaya yang laki-laki bisa seperti Bu ya. Nama anak saya Muhammad Yahya Wiranata. Mohon ya Bu ya, doanya dan pencerahan yang tadi itu ya. Baik, maka terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekecil apapun tambahan itu adalah haram Bu. Jadi kalau beragama bukan menurut keyakinanku. Keyakinan pencuri ngambil nggak apa-apa. Kan bahaya nanti. Nggak boleh keyakinanku, harus menurut para ulama. Ada perbedaan di sana sini, bukan urusan itu. Yang penting kita, ini masalah orang berbeda, ada saja orang punya fatwa-fatwa yang bermacam-macam. Jadi Ibu, sekecil apapun, sekecil karena utang Anda sedikit. Coba utang Anda banyak, juga banyak. Ya kan? Sedikit plus sedikit jadi bukit. Banyak orang nyungsep gara-gara utang, bahkan katanya apa? Ini baru bunganya. Ini baru pokoknya atau bunganya? Bahasanya begitu. Kalau kurang lebihnya baru pokoknya atau baru ini ya. Banyak orang terjerat oleh yang demikian itu. Jadi kalau dengan syariat Ibu, kalau urusan riba itu bukan harus dirugikan, enggak Bu. Bahkan ada riba kan ada 4 macam. Di antara nanti ada riba yang enggak ada dirugikan. Misalnya ribayat atau riba nasi'ah ribayat, jual beli emas, ternyata uangnya nanti emasnya diambil dulu, kan riba. Biarpun harganya tetap. Kita ngambil emas di pasar, bayarnya nanti saya kirim besok. Karena sudah kenal dekat, emasnya kita ambil dulu, kita beli duitnya itu. Itu riba. Biarpun enggak ada yang dirugikan. Yang beli emas dapat emas yang diinginkan, yang jual dapat uang seperti yang diinginkan, nggak ada dirugikan. Jadi permasalahannya Ibu, kepatuhan dengan syariat. Kepatuhan dengan syariat. Tujuannya kan saya pengen nolong orang. Ibu, menolong itu kapan? Di saat Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu menolong, Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda mengambil riba, dosa pasti. Jadi harus cerdas dong kita. Ada orang memaksakan diri untuk menolong dengan cara melakukan keharaman. Ini kan salah. Tetangga kita fakir, miskin, lalu dia masuk rumah sakit, selagi kita nggak punya uang, ya kita nggak harus membantunya, nggak punya sama sekali kok. Apakah saya harus mencuri? Enggak. Harus mengambil riba? Enggak. Tapi kalau saya ngambil riba, jadi haram, dosa. Seperti itu. Baik, adapun yang ke-3 ya. Apa tadi? Minta doa untuk anak laki-laki. Insya Allah, jangan seperti kami. Lebih lagi dong. Lebih. Namanya juga Yahya Wiranata, insyaallah wahya. Tambahkan ada Yahya, ada Wiranatanya nanti. Insyaallah jadi anak yang soleh, dibanggakan Rasulullah. Yang apa tadi? Yang amanah. Ibunya kan bertanya tentang amanah. Yang amanah ke depan menjadi anak yang anti riba, kemudian dibanggakan oleh Rasulullah dan orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.